Anda sebagai ibunya wajib mengajarkan anak Anda bakti sama orang tua. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Maka bilang sama anak Anda, dia berdosa. Karena tanpa ayahnya dia tidak akan lahir ke alam dunia. Ya. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu, silakan. Mangga, dari Kalideres ini ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah nanya yuk. Tanya mama yuk. Tanya mama yuk. Ayo. Saya Siti Aisyah dari Majlis Taklim Asipa Kalideres. Oke. Mah, saya sudah bercerai. Saya membesarkan anak seorang diri. Sudah berapa lama? Oh, dari bayi. Terus? Saya ngasih pendidikan sendiri. Terus setelah anaknya besar, anaknya berhasil, anaknya cuek sama bapaknya. Apa anaknya berdosa? Oke. Dosa. Kalau seorang ayah, seorang ibu durhaka, anaknya nggak dirawat, nggak dibiayain, nggak dikasih makan, nggak disekolahin, dosa dia kepada Allah. Tapi dalam sekian banyak ayat Al-Quran, bagaimanapun kondisi ayah ibu Anda, sejahat bagaimanapun mereka, tetap kita wajib bakti sama orang tua. Kenapa anak saya cuek? Maaf dalam tanda kutip. Saya banyak yang tahu. Kalau orang cerai, anaknya ikut emaknya. Kadang-kadang emaknya kesel sama mantan suaminya. Bapakmu dijelekin bapaknya. Sehingga nempel di otak anak benci sama emak. Ini punten kasus. Kadang kalau ini anak ikut dengan ayahnya. Ayahnya marah dengan mantan istrinya. Dijelekin tuh emaknya di depan anaknya. Jadi anak benci sama emaknya. Banyak faktor yang menyebabkan ini. Tapi Bu Aisyah bilang saya tidak pernah ngejelekin bapaknya. Tapi anak merasa bapaknya nggak nengokin. Nggak ngasih biaya hidup. Nggak ngasih biaya pendidikan. Dia menilai. Tapi Anda sebagai ibunya wajib mengajarkan anak Anda bakti sama orang tua. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Maka bilang sama anak Anda, dia berdosa. Karena tanpa ayahnya dia tidak akan lahir ke alam dunia. Begitu. Siti Aisyah rambutnya basah. Karena mandinya di kali Deres. Iya. Makasih Mama. Sebentar. Iya. Tapi mah ini berarti sang ibu harus mengusahakan minimal anaknya walaupun seorang itu, ibu bukan sang. Kalau sang bango. seorang. Kalau saya ngomong sang nggak? Nah, minimal kagak berasa ya. Minimal anaknya tidak sampai level benci ya Maya. Ya. Anda bilang ini diizinkan oleh Allah. Ma asaba bi musibatin illa bidzillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, musibah ini diizinkan oleh Allah buat menguji anak Anda bahwa dia punya ayah seperti ini. Hadapi dengan iman. Begitu. Kadang-kadang anak juga cek orang Sunda mah mang nyeri hatekeun gitu mah. Kasihan ya ibu saya dicuekin. Nah, itu dia. Saya sebagai anak kasihan nih, mendingan udahlah bapak seperti itu dia. mah gitu. Itulah bisikan setan. Bapak lu juga jahat, ngapain lu baik sama dia? Apalagi dia bilang, anak saya sudah berhasil. Enggak, setan. Dengerin sekali lagi. Lu kagak ngerti ngomong gue nyaut bukan mulu sih. ibunya, bisikan dari itu. Makanya jangan nyaut mulu biar ngerti. Ini ya. godaan, nih sebentar, ibu biar ngerti. Ini setan ngebisikan. Bukan ibu yang ngebisikin. Kan ibu bilang tadi nggak pernah. Maaf. Setan ngebisikin, anak aja kan ngerti. Sekolah bapak nggak biayain, makan bapak nggak biayain, sakit bapak nggak biayain, datang aja enggak. Ini anak bilang, giliran kita butuh dia nggak ada. Sekarang kita berhasil dia sudah tua nyari kita. Nah, jadi walau apapun yang terjadi, orang tua yang durhaka tetap ajarkan kepada anak ponakan cucu kita bahwa kita bakti sama orang tua. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah, urusannya dengan Allah karena kita mau mati. Oke. Ya kita kan? mah percaya Ibu Aisyah tidak seperti itu. Gitu Ibu. Iya. Dia makanya nyaut mulu. Takut sangka dia Iya Mama. Saya baik kok. Iya. Pengumuman. Depan, kamunya Pan. Sudah cukup ya. Ya. Makasih Mama. Siti Aisyah rambutnya basah. Ya. Mandi Ya. di Kalideres. Iya.
Tapi memang banyak kasus seperti itu. Minimal anaknya tidak sampai level benci aja gitu. Iyalah. Iya. Kalau soal yang nggak ngasih mah dia juga dosa gitu kan. Iya. Urusan dosanya dosa bapaknya saja kepada Betul. Allah. Jadi ya. jangan dosa bapak kepada Allah ditambah dosa anak kepada orang tua. Begitu. Oke, terima kasih Oke. ceritanya Bu Aisyah ya. Bu Aisyah sudah punya pendamping lagi sekarang? Belum? Apa mau mencarinya? Ada nggak ada? So mencari buat orang, mama enggak. Gua gawe aing. Nih siapa yang mau bertanya? Saya. Siapa mau saya? Ibu silakan ibu. Silakan mangga. Dia meni onyoy. Iya, pinky, wush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mamah yuk. Ayo. Mah, nama saya Tita Suprapti dari Majelis Zikir Al-Fadilah Kabupaten Sumedang. Oke. TIT Teata. Tita. Tita, Ya. Ya langsung. gini mah, kita sering membaca surat Falah ya mah ya, surat Anas, terus ayat kursi juga mah. Tujuan supaya tidak tergoda oleh setan mah. Tapi mah seringkali bisikan setan terus menggoda pada saya khususnya ya mah ya. Mohon penjelasan amalan dari mama apa yang harus dibacakan, dilaksanakan oleh saya supaya setan tidak terus-menerus bisik ke telinga saya khususnya gitu Emang mah. suka bisikannya apa emang? Contoh. Ya, contohnya banyak. Banyak. Oh, ya Yang udah. namanya iman dilawan dengan iman. Tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman nggak cukup ngomong Tita. Iman itu diakui dalam hati. Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Satu kesatuan yang tidak bisa diterai pisahkan, harus menyatu. Hati, mulut, sikap, perilaku, itu iman. Kalau ada orang ngomong iman, kelakuan nggak sesuai, ya setan masuk. Kalau orang di hati doang iman, tapi mulutnya nyakitin orang, ngarumpi ngomongin orang, tetap setan masuk. Sekali Gibah lagi, ya mah. dari hati, mulut, sikap, perilaku menyatu. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mulut sesuai dengan omongan orang yang beriman. Iya. Kelakuan sikap kita sesuai dengan kelakuan sikap orang beriman. Di situ setan gak masuk. Tapi kalau 1, 2, 3, satu di antara 3 tidak ada, setan masih nyelip. Mantapkan satu kesatuan. Hati, mulut, sikap, perilaku, insya Allah setan gak bisa masuk. Jadi- Karena hanya yang digoda adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam ibadah. Oke? Taiti teata. Nah, Bu Tita, jadi maksud mama tuh jangan baca weh hayo, nggak tahu arti yang dibacakan, Betul. tidak dilakukan dalam Makanya sehari-hari. qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang beriman. Siapa? Kalau sholat khusyuk. Caranya bagaimana? Menyatukan hati, mulut, dan sikap dengan apa yang kita baca. Mengerti isinya lebih khusyuk daripada kita tidak tahu apa yang kita baca. Itu modal yang harus kita miliki. Gitu ya. Oke. Terima kasih mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan hayo terus asinan, tapi tidak tahu apa yang dibaca. Itu masalah. Nih punten. Di kita banyak pengajian, tapi kadang-kadang tidak bermakna, hanya Iya. buang waktu. Contoh, saya taklim saya Ramadan kemarin 2 kali hatam. Kata langsung, oh apalagi kita 3 kali hatam. Jadi yang ada kebanyakan punten ya Bu, balapan hatam Quran, walaupun baca Quran dapat pahala. Tapi apa fungsi Quran? Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan, petunjuk, pembeda, yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jadi Quran bukan balapan dibaca, ditadaburkan. Ayatnya baca, terjemahnya apa? Maksudnya apa?
Tujuannya apa? Isinya amalkan. Begitu fungsi Quran. Iya, iya, Jadi iya, iya. ngaji begitu. Lebih bagus lagi satu Quran itu bisa bertahun-tahun tapi satu ayat dibahas Lebih satu baik ayat. satu hari 1-2 ayat ketimbang Anda balapan baca Quran tidak mengerti isinya. Itu lebih bermakna buat iman kita kepada Allah. Oke, Begitu. siap.